Isyaratkan jari telunjuknya ke arah langit. Itu waktu masih usia 8 tahun beliau, lebih kurang 8 tahun, 9 tahun. Mengisyaratkan jari telunjuknya ke arah langit. Begitu beliau isyaratkan, awan mendung datang dari berbagai penjuru, dan itu waktu juga turun hujan yang deras dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Semua orang-orang Arab di Mekah menyaksikan kejadian itu, dan mereka mengakui keberkahan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga setelah beberapa puluh tahun kemudian Abu Talib mengingatkan bangsa Arab tentang kejadian itu dan mengatakan di dalam syairnya yang terkenal, wa abyadun yustasqal ghamamu biwajhihi timalul yatama ismatun lil arami. Beliau katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang wajahnya putih, terang, bercahaya, yang dengan berkat wajah ini dahulu kita memohon hujan kepada Allah dan diturunkan hujan oleh Allah dengan berkat wajah ini, kata Abu Talib. Diingatkan kembali bangsa Arab tentang keberkahan Nabi Muhammad SAW di masa kanak-kanaknya yang mereka sendiri lihat dengan mata kepala mereka. Terima kasih. Selanjutnya mari kita dengan seksama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh salah satu dzurriyyah Ahlul Bait, cucu daripada Rasulullah, baginda Nabi kita Muhammad, yakni Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Sa'id bin Jindan. Kepada yang mulia falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah taala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga kita hadir di pondok pesantren ini, di tempat ini, tempat ilmu, untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga memperingati haul daripada guru kita Da'ilullah marhum Bapak Kiai Haji Al-Ghamrawi, yang mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berbicara tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh kita berbicara tentang sosok yang istimewa, sosok yang diagungkan oleh Allah taala, sosok yang sempurna dari segi fisiknya, dari segi akhlak dan perilakunya, dari segi ajaran dan tuntunannya, kesempurnaan pada diri Nabi besar Muhammad SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memuji Nabi besar Muhammad SAW dari akhlak beliau, dari perilaku beliau, fisik beliau, ajaran dan tuntunan beliau, dipuji semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allah taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau ya Muhammad berada di atas budi pekerti yang luhur, yang agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin, kita akan dapati sosok beliau, akhlaknya yang istimewa, perilakunya yang indah, tidak pernah mengenal kedengkian, tidak pernah mengenal kebencian, tidak pernah membenci siapapun. Yang ada di dalam hatinya hanyalah kasih sayang. Yang ada di dalam hati beliau adalah rahmat.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaq, betul yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ketika ayat ini diturunkan, Allah berfirman, Allah menyatakan sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang utusan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari diri kalian sendiri, bagian dari kalian, golongan kalian. Allah Ta'ala ketika menurunkan ayat ini, Allah berbicara kepada siapa? Allah mengatakan laqad ja'akum, telah datang kepada kalian. Siapa yang dimaksud dengan kalian ini? Ini ayat selalu kita baca. Tetapi tahukah kita ketika Allah menurunkan ayat ini, Allah berbicara kepada siapa? Allah menyebutkan telah datang kepada kalian. Siapa yang dimaksud dengan kalian di sini? Kita mungkin memahami bahwasanya ayat ini diperuntukkan untuk kita orang-orang beriman. Tidak. Ayat ini nggak berbicara kepada kita orang-orang beriman. Sebab Allah berbicara tentang orang beriman di akhir ayat, bil mu'minina raufur rahim. Tetapi ayat ini dari sejak awal ketika diturunkan, Allah tidak berbicara kepada kita orang beriman, tetapi berbicara kepada orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Kepada orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Qadhi Iyad di dalam Asy-Syifa. Allah berbicara, wahai orang-orang kafir Quraisy, dari bangsa Quraisy yang ada di Mekah, telah datang kepada kalian seorang utusan dari diri kalian. Sebab Nabi Muhammad satu bangsa dengan mereka, sama-sama berbangsa Quraisy, bukan yang asing di tengah-tengah mereka. Mereka semua kenal siapa Nabi Muhammad SAW, bagian dari mereka, bagian dari keluarga mereka, sepupu mereka, keponakan mereka, satu rumpun nasabnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang yang asing. Karena itu Nabi Muhammad, Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka, telah datang kepada kalian, wahai orang-orang kafir Mekah, seorang utusan yang dari diri kalian sendiri, bukan orang yang tidak kalian kenal. Selama beliau hidup di tengah-tengah kalian, dari sejak lahir, kalian semua mengenal tentang keberkahan. Mereka semua kenal tentang sosok Nabi Muhammad yang penuh dengan keberkahan. Tatkala kemarau panjang menimpa bangsa Arab, saat itu Nabi Muhammad masih kanak-kanak, usia sekitar 8 tahun, 9 tahun. Kemarau panjang menimpa mereka bangsa Arab. Orang-orang datang kepada pamannya Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib. Mereka saat itu, Abu Thalib adalah pemimpin bangsa Arab di kota Mekah setelah ayahnya, yaitu Abdul Muttalib. Semua datang kepada Abu Thalib, memohon kepada Abu Thalib agar didoakan, sehingga Allah menurunkan kepada mereka hujan yang deras. Maka Abu Thalib mengatakan kepada mereka, berkumpullah kalian di sekeliling Ka'bah hingga aku datang nanti. Ketika mereka berkumpul, Abu Thalib datang. Sebelum datang kepada Ka'bah, tempat berkumpulnya orang-orang, Abu Thalib mencari Nabi Muhammad SAW. Ketika didapati Nabi Muhammad di beberapa jalanan kota Mekah, diajak oleh Abu Thalib, sini kemari, ikut bersamaku. Dibawa oleh Abu Thalib, sehingga Abu Thalib berdiri di hadapan Ka'bah. Saat itu beliau menyandarkan belakangnya kepada Ka'bah bersama Nabi Muhammad SAW. Beliau berdoa dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Itu semua bangsa Arab menyaksikan. Berdoa agar Allah menurunkan hujan. Saat itu mereka melihat Nabi Muhammad mengisyaratkan jari telunjuknya ke arah langit. Itu waktu masih usia 8 tahun beliau, lebih kurang 8 tahun, 9 tahun. Mengisyaratkan jari telunjuknya ke arah langit. Begitu beliau isyaratkan, awan mendung datang dari berbagai penjuru, dan itu waktu juga turun hujan yang deras dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Semua orang-orang Arab di Mekah menyaksikan kejadian itu, dan mereka mengakui keberkahan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga setelah beberapa puluh tahun kemudian
Abu Talib mengingatkan bangsa Arab tentang kejadian itu dan mengatakan di dalam syairnya yang terkenal, wa abyadun yustasgal ghamamu biwajhihi timalul yatama ismatun lil arami. Beliau katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang wajahnya putih, terang, bercahaya, yang dengan berkat wajah ini dahulu kita memohon hujan kepada Allah dan diturunkan hujan oleh Allah dengan berkat wajah ini, kata Abu Talib. Diingatkan kembali bangsa Arab tentang keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa kanak-kanaknya yang mereka sendiri lihat dengan mata kepala mereka. Maka itu Allah Ta'ala bilang kepada mereka, ini Nabi Muhammad adalah bagian dari kalian yang kalian kenal, dari diri kalian, dari golongan kalian, bagian dari kalian dan bagian dari keluarga kalian. Kalian kenal keberkahannya dari sejak kecil. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW di usia remaja, di usia sekitar 35 tahun, semua menyaksikan kejujuran Rasulullah. Semua menyaksikan sikap amanat Nabi Muhammad SAW tatkala mereka orang-orang kafir di Mekah penyembah berhala itu. Mereka semuanya berselisih hingga hampir saling membunuh. Siapa yang layak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya ketika mereka membangun ulang Ka'bah? Nggak ada yang bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan adil dan bijaksana melainkan sosok Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyaksikan itu dengan mata kepala mereka sebelum Nabi Muhammad menyiarkan dakwahnya dan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala di usia 35 tahun. Bahkan mereka lah para penyembah berhala ini dari bangsa Quraisy yang ada di Mekah. Mereka lah yang dahulu yang memberikan gelar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gelar Al-Amin, manusia yang amanah, manusia yang terpercaya dan jujur Sallallahu Alaihi Wasallam. Seumur hidupnya mereka kenal sosok Nabi Muhammad tidak ada cacat sama sekali. Sosok Nabi Muhammad adalah manusia yang paling jujur. Dari sejak lahir mereka nggak pernah dapati Nabi Muhammad berucap ucapan dusta. Itu mereka akui. Maka itu Allah katakan kepada mereka, datang kepada kalian utusan dari golongan kalian, dari diri kalian yang kalian kenal. Bukan orang asing di tengah-tengah kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Allah Ta'ala di dalam ayat itu menyebutkan tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad akhlaknya mulia. Sifat yang indah pada diri Rasulullah begitu agung dan begitu banyak. Beliau adalah sosok yang rendah hati. Beliau adalah sosok yang tawadhu, yang dermawan, yang penuh kasih sayang, yang banyak sifat-sifat Rasulullah yang istimewa, yang luar biasa. Tetapi dalam ayat itu digarisbawahi dua sifat oleh Allah Ta'ala. Artinya kedua sifat ini yang sangat dominan pada diri Rasulullah SAW. Allah Ta'ala bilang dalam ayat itu, azizun alaihi ma anittum. Itu satu. Harisun alaikum, itu yang kedua. Beliau punya sifat banyak, tapi hanya dua ini yang digarisbawahi oleh Allah Ta'ala. Sebab ini yang paling dominan pada diri Rasulullah SAW. Apa yang pertama? Allah Ta'ala bilang azizun alaihi ma anittum. Aziz alaihi, berat pada dirinya. Beliau merasa berat atas segala penderitaan kalian, kata Allah Ta'ala. Azizun alaihi ma anittum. Berat baginya penderitaan kalian. Artinya kalau kalian menderita, beliau juga merasakan beratnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, tadi kita bilang ini ayat Allah berbicara kepada siapa? Kepada kita orang beriman? Enggak. Allah berbicara kepada orang-orang kafir yang ada di Mekah, dari orang-orang Quraisy yang selama ini mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menganiaya beliau, yang menzalimi beliau, yang jahat kepada beliau. Allah bilang kepada mereka, azizun alaihi ma anittum. Sifat Nabi Muhammad ini aziz alaihi ma anittum. Berat baginya penderitaan kalian. Penderitaan siapa? Kita, bukan kalian ya orang-orang kafir, kata Allah Ta'ala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, Nabi merasa berat ketika mereka menderita orang-orang kafir. Bagaimana tuh? Bapak-bapak, anak saya sakit, saya merasakan pedihnya dan sakitnya, wajar. Kita punya anak sakit, kita juga ikut sakit, wajar. Kenapa? Karena hubungan antara ayah dan anak, hubungan cinta dan kasih sayang.
bagian dari diri kita. Istri saya sakit, saya juga merasakan beratnya, wajar, hubungan cinta saya dengan istri saya. Sahabat saya tertimpa musibah, saya juga ikut merasakan kesedihannya, wajar, sahabat. Tapi ada nggak musuh ketiban musibah kita yang merasakan sakit? Ada nggak seperti itu? Nggak ada. Kita punya tetangga, seumur hidupnya tuh tetangga cuma nginjek-nginjek kita doang, ganggu kita, ngegolimin kita, fitnah kita, menyakiti kita. Ini adik tetangga nih ganggu kita seumur hidupnya. Tahu-tahu ketiban musibah, tabrakan, kita menderita atau senang? Nggak ada, kita menderita. Orang biasanya bakal bilang, baru rasa lo sekarang. Iya kan? Lo nggak tahu gue selama ini, sekarang lo lihat. Iya kan? Ada kita menderita ketika orang yang jahat sama kita ketiban musibah? Enggak ada. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak demikian. Allah bilang azizun alaihi ma anittum. Beliau merasakan penderitaan, merasakan berat atas penderitaan yang menimpa kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy. Saat itu orang-orang kafir Quraisy yang mengusir beliau dari Mekah, yang berusaha untuk membunuh beliau, yang mendolimi beliau, yang menganiaya beliau, yang memerangi beliau. Tapi lihat segala penderitaan yang menimpa mereka, Nabi merasakan beratnya. Lihat hati ini, kesucian hati beliau, ketulusan beliau, kebersihan jiwanya, nggak ada menyimpan dendam. Sekalipun mereka mendolimi, nggak ada menyimpan kebencian sekalipun mereka membencinya. Karena ya'fu idza kana fi haqqihi wa sababih, fa idza duyi ahadullah lam yadum ahadun bi ghadabi. Sifatnya Nabi Muhammad memaafkan, diganggu, dicaci, dimaki. Ketika di peperangan Uhud, hadirin lihat, itu beliau terluka dengan luka yang sangat parah. Wajah beliau berlumuran darah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita cuma dengar cerita. Kita kalau lihat anak kita mukanya berlumuran darah, kita stres, kita kaget, kita takut. Anak kita berlumuran, ini Nabi Muhammad wajahnya berlumuran darah, keningnya belah, pipi beliau itu robek sampai ke dalam, terluka, menjadi sasaran utama orang-orang kafir di peperangan Uhud. Gigi beliau pecah, ini darah mengalir. Semua orang-orang kafir saat itu membidik beliau untuk dibunuh. Sahabat menjadi tameng hidup untuk menyelamatkan Rasulullah SAW. Para sahabat, ketika darah mengalir dari wajah beliau, itu Nabi menadanginya dengan telapak tangan. Darah menetes, beliau tadangin begini. Kenapa nggak dibiarin netes, tapi ditadani oleh Rasulullah? Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kamu tadani darahmu itu? Apa jawab Nabi Muhammad? Aku khawatir darah menetes ke bumi, dan jika darahku menetes ke bumi, Allah akan membinasakan mereka semua. Aku nggak mau Allah membinasakan mereka. Ditadani oleh Rasulullah, saudara. Jangan sampai menetes jatuh ke tanah sehingga Allah murka dan membinasakan mereka semua. Itu kasih sayang dari Nabi. Sampai beberapa dari mereka bilang, ya Rasulullah, sumpahin mereka telah menganiaya engkau, melukai engkau. Apa jawab Nabi Muhammad? Beliau katakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada siapa? Kepada siapa? Nabi bilang kepada kaum. Nabi nggak bilang, ya Allah kasih hidayat kepada mereka, orang-orang kafir. Nabi nggak bilang gitu. Tapi Nabi bilang kasih hidayat, ya Allah berikan hidayatmu kepada siapa? Kaumku. Tahu nggak artinya? Tuh lihat kasih sayangnya Rasulullah kepada mereka, padahal mereka kafir, jahat kepada Rasulullah, menganiaya.
ya Nabi Muhammad sampai terluka Nabi Muhammad dengan luka semacam itu. Tapi Nabi nggak memutuskan hubungan mereka dengan diri. Nabi bilang, ya Allah kasih hidayat untuk siapa? Kaumku. Mereka adalah bagian dariku. Kaumku, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi membela mereka di hadapan Allah. Bagaimana itu? Ini kan penjahat semuanya. Nabi doakan hidayat, Nabi nisbahkan mereka kepada dirinya, dan Nabi membela mereka di hadapan Allah dengan doanya. Nabi bilang, fa innahum la, ya Allah kasih hidayat kepada mereka, jangan engkau binasakan. Kesian mereka, kenapa? Karena mereka nggak tahu kalau saya ini adalah utusan Allah. Itu lihat, dibela oleh Rasulullah di hadapan Allah agar Allah nggak membinasakan mereka. Tuh lihat, makanya nggak salah ketika Allah menggarisbawahi sifat Nabi Muhammad, azizun alaihi ma anittum. Yang kedua, harisun alaikum, peduli kepada kalian. Kepeduliannya yang luar biasa. Maka itu beliau berdakwah ke sini ke situ karena beliau betul-betul peduli kepada kalian. Allah Ta'ala bilang kepada orang-orang kafir Quraisy, peduli kepada mereka, nggak rela kalau mereka dibakar di dalam api neraka. Nggak rela ketika mereka dibakar di dalam api neraka. Beliau bersabar, tetap gigih mengajak mereka kepada Allah. Pergi ke Taif untuk berdakwah. Saat itu orang-orang kafir Mekah mengusir beliau, mengganggu, menganiaya beliau, hingga akhirnya beliau pergi ke Taif untuk mengajak penduduk Taif masuk ke dalam agama Allah dan membela beliau. Ternyata penduduk kota Taif lebih jahat lagi daripada orang-orang Mekah. Dilempari batu. Kita datang dikawal. Kita datang kemari disambut. Makanan enak. Semua cium tangan. Tapi Nabi Muhammad waktu datang ke Taif dilemparin batu. Diusir. Dianiaya. Mending kalau cuma diusir begitu aja. Itu saking biadabnya penduduk Taif. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang gila mereka yang selama ini di kerangkeng, dikeluarkan dari kerangkeng hanya untuk mengusir Nabi Muhammad SAW. Itu saking biadabnya mereka. Kita dengar cerita begini, coba kita lagi duduk, tahu ada orang gila masuk kemari, enak gak kita lihat? Kabur. Orang gila ngamuk-ngamuk di sini, enak gak dilihat? Bayangin, orang gila yang selama ini yang jahat, orang gila yang dikerangkeng, dikeluarin hanya untuk mengusir Nabi Muhammad SAW. Itu penderitaan yang sangat berat dialami Rasulullah SAW hingga beliau mengakui. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal marra alaika yaumun asyaddu min yaumi Uhud? Apakah pernah berlalu suatu hari kepadamu yang lebih berat daripada hari-hari di Uhud? Perang Uhud itu kan seperti yang tadi kita ceritakan, berat, terluka Rasulullah. Apakah pernah engkau melalui hari yang lebih berat daripada hari Uhud? Nabi menjawab, pernah ya Aisyah. Apalagi yang lebih berat? Hari ketika aku di Taif. Diusir, dianiaya, beliau ceritakan secara mendetail. Sampai beliau bilang, saya diusir, saya nggak sadar lagi, saya lari, kabur, katanya Nabi Muhammad SAW. Dari orang-orang tersebut yang mengusir saya kabur. Nabi lari, udah nggak sadar lagi, tahu-tahu udah jauh dari kota Taif. Itu Nabi Muhammad. Hadirin, kita dengar cerita begini, malaikat nih ketika menyaksikan itu nggak sabar malaikat. Ini kelasnya malaikat nggak kuat ngelihat kebiadaban orang-orang itu. Sampai malaikat Jibril datang pada Rasulullah SAW. Bilang, ya Rasulullah, bersamaku malaikat yang menjaga gunung ini minta izin untuk berbicara kepada engkau. Diizinkan oleh Rasulullah, silakan. Malaikat ini bilang, ya Rasulullah, kami para malaikat di langit melihat perlakuan orang-orang Taif kepadamu, perlakuan biadab mereka. Kami nggak kuat. Kalau kamu izinkan ya Rasulullah, saat ini juga ini gunung akan kami timpakan di atas kepala mereka hingga mereka binasa semua. Bapak-bapak, kalau kita di posisinya Nabi Muhammad gimana kira-kira?
Apa nih? Singkatan dia kata. Tapi Nabi nggak begitu. Tapi Nabi Muhammad nggak begitu. Begitu malaikat bilang, kalau kamu izinkan, kami timpakan gunung ini di atas mereka. Nabi langsung dengan tegas menjawab, lah jangan kamu lakukan itu. Malaikat bilang, ya Rasulullah, apa lagi yang kamu harapkan dari mereka? Ini orang-orang udah nggak mungkin beriman ibaratnya. Nggak ada harapan lagi untuk beriman. Apa yang kamu harapkan? Apa jawab Nabi Muhammad? Kalau memang keimanan sudah tidak bisa diharapkan dari mereka, saya masih berharap anak keturunan mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Malaikat dengan gitu bilang, saudara, man sammaka ra'ufan rahimah. Maha benar Allah yang menamakan engkau dengan nama Ra'ufan Rahim. Itu Nabi Muhammad SAW. Makanya digaris bawahi oleh Allah, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina. Itu sama orang kafir begitu, apalagi sikap beliau kepada orang-orang beriman. Ya mudah-mudahan kasih sayang beliau bakal kita begitu besar insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini kisah yang kita dengar bukan sekedar, mohon maaf, dongeng belaka, tapi ambil pelajaran dari sejarah kehidupan Rasulullah itu. Peringatan Maulid diadakan bukan cuma sekedar rutinitas tiap tahun, tetapi untuk kita jadikan pelajaran penting bakal kita. Kalau sikap Nabi Muhammad semacam itu, kita umatnya, kita tertuntut untuk meneladani beliau. Bukan cuma sekedar dengar habis begitu aja, enggak. Ini kita sekarang duduk di sini, hari kiamat kita bakal ditanya, dituntut pertanggungjawaban oleh Allah. Kita hadir, kita mendengar, bagaimana kita setelah mendengar? Apakah kita menjalankannya? Apakah kita meneladani? Apakah kita mengikutinya? Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang terbaik. Kita jadikan beliau sebagai teladan kita atau enggak? Hadirin, mari dari peringatan Maulid yang kita hadiri ini, kita teladani Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Jangan cuma sekedar kita hadir lantunan qasidah, habis itu pulang bubar, selesai, tunggu tahun depan. Nah, kita mau pulang dari sini, setiap individu dari kita nih bawa Nabi Muhammad ke rumah. Bawa Nabi Muhammad bagaimana? Bawa akhlaknya, bawa kisahnya, bawa ajarannya, bawa tuntunannya, bawa bimbingannya ke dalam rumah kita. Ajarkan anak-anak kita dan keluarga kita sehingga mereka mengenal sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan beliau sebagai teladan terbaik. Peringatan Haul yang saat ini diadakan bukan hanya sekedar untuk mendoakan. Insya Allah Allah mengangkat derajat almarhum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tujuannya agar kita mengambil pelajaran. Mereka para ulama kita menjadi orang-orang besar. 8 tahun wafat masih diperingati, masih diingat, masih dikenal. Mereka menjadi orang-orang mulia. Dengan apa? Dengan peneladanan mereka kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kecintaan mereka kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang saleh, kepada sahabat Nabi, kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini peringatan Haul untuk kita belajar. Beginilah kita hidup di muka bumi, menghamba kepada Allah Ta'ala, menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah. Kita hidup di dunia sementara. Sepanjang apapun kita hidup, kita bakal mati. Dan kalau ada kematian datang, nggak bisa kita balik lagi. Ini sekarang kita masih dikasih peluang hidup di muka bumi. Jangan kita sia-siakan. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia kita ini cuma sesaat. Jadikan ketaatan kepada Allah yang sesaat ini. Gak bakal terulang. Almarhum nih, Kiai Komrawi, kalau beliau hidup lagi, yang paling beliau akan lakukan itu apa? Mengulang lagi ini kehidupan dengan ilmu dan dengan ketakwaan.
Dia bakal ingetin kita sekalian, ayo manfaatkan umur yang tersisa di dalam penghambaan kepada Allah, di dalam meneladani Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Maka itu subhanallah, benar yang diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa yang beliau katakan? Mal fakhru illa li ahli al-ilm annahum 'alal huda liman istahda adillah. Kemuliaan yang sesungguhnya itu bukan dengan harta, bukan dengan jabatan dan kedudukan. Jabatan yang sekarang dikejar-kejar oleh para calon, ya, sekarang dikejar, besok bakal jadi penyesalan abadi di hari kiamat. Yang bilang bukan saya. Tahu yang bilang siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bilang di dalam hadis, innakum sataharisuna 'ala al-imarah wa innaha satakunu nadamah yaumil qiyamah. Yang bilang bukan saya. Nabi bilang, kalian akan mengejar-ngejar jabatan dan kepemimpinan, kata Nabi. Benar enggak? Sudah Rasulullah, benar yang diucapkan oleh Nabi. Kita lihat depan mata kepala kita sekarang. Segalanya dihalalkan demi untuk kejabatan dan kedudukan. Terus Nabi ingatkan, wa innaha satakunu nadama yaumil qiyamah, dan kepemimpinan, kekuasaan, jabatan yang kalian kejar-kejar itu akan menjadi penyesalan bakal kalian di hari kiamat nanti. Ayo siap-siap aja. Hadirin yang dimuliakan Allah, manfaatkan waktu kita. Jangan kita sia-siakan. Jabatan gak bakal bawa apapun bakal kita. Adanya cuma penyesalan. Harta pun gak bakal membawa manfaat apapun bakal kita. Yang bawa manfaat tahu apa? Ketika kita pulang kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan hati yang suci. Illa man atallaha biqalbin salim. Kemuliaan yang sesungguhnya bakal orang-orang berilmu dan bertakwa. Ini buktinya. 8 tahun dari wafat beliau masih dikenang, masih diingat. Makanya saudara Sayyidina Ali ketika beliau katakan, fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Manusia semuanya mati, tapi orang-orang berilmu gak bakal ada matinya. Mereka hidup abadi. Sekalipun jasad mereka sudah dibaringkan di dalam liang lahat, tapi mereka hidup abadi. Mereka hidup abadi. Kenangan mereka, ilmu mereka, keberkahan mereka masih tetap dicari. Tadi kita dengar dari Kiai Said tadi, nama-nama para ulama, para aulia, para sholihin, itu yang disebut nama-namanya itu udah wafat ratusan tahun yang lalu. Imam Syafi'i udah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Imam Ghazali udah hampir 900 tahun atau hampir 1000 tahun, 900 tahun. Dan banyak lagi yang disebut semua. Ratusan tahun udah wafat, sampai sekarang disebut. Padahal mereka hidup di negeri yang jauh dari negeri kita. Tapi sebutan mereka sampai kemari. Mereka hidup. Mana itu konglomerat yang kemarin? Mana itu pejabat yang kemarin? Hilang semuanya, sirna. Habis. Tapi para ulama, orang-orang berilmu yang bertakwa, sampai detik ini mereka gak ada mati. Mereka hidup. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berkahin kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang meneladani Nabi besar Muhammad dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dari perkumpulan kita pulang dengan membawa ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan. Mudah-mudahan lahir dari tempat yang mulia ini para ulama, para atqiya, para sholihin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan agar Allah mengangkat derajat almarhum Kiai Gomrongi, diangkat derajatnya oleh Allah taala, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan Allah berkahi anak keturunan mereka senantiasa terus melanjutkan perjuangan orang tua mereka di dalam berdakwah dan menyebarkan ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma
ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين وجودك يا اجل الاجلين يا رحم المساكين ويا ذا القوة المتين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.